Salam sejahtera, bertemu kembali dengan saya, Pendeta Chandra Gunawan. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai Tuhan Yesus, dan hari ini kita akan membicarakan mengenai natur dari Tuhan Yesus. Dalam video sebelumnya, kita membicarakan mengenai dua gelar dari Tuhan Yesus, dan kali ini kita akan membicarakan mengenai natur dari Tuhan Yesus. Dalam video sebelumnya kita sudah membicarakan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita hari ini akan mempelajari jati diri Tuhan Yesus dilihat dari naturnya, yaitu Dia sebagai Allah sejati dan manusia sejati. Bagaimana kita harus memahami jati diri Tuhan Yesus atau natur dari Tuhan Yesus sebagai Allah sejati dan manusia sejati. Mari kita akan belajar bersama-sama. Natur Tuhan Yesus. Nah, hal pertama yang akan kita pelajari adalah mengenai jati diri Tuhan Yesus atau natur Tuhan Yesus sebagai manusia sejati. Nah, tentu kita bertanya, bagaimana kita tahu bahwa Yesus adalah manusia sejati? Bagaimana kita bisa tahu kalau Dia bukan Allah yang berpura-pura menjadi manusia, tetapi Dia betul-betul Allah yang menjadi manusia sejati. Nah, maka di dalam Alkitab kita akan melihat beberapa indikasi, beberapa ajaran yang memperlihatkan kesejatian kemanusiaan dari Tuhan Yesus. Nah, hal pertama yang Alkitab tunjukkan kepada kita adalah bahwa Yesus sebagai manusia sejati, Dia lahir dari seorang perempuan. Dia lahir dari seorang ibu yang bernama Maria. Kita tahu tidak ada seorang pun manusia yang tidak lahir dari seorang perempuan kecuali Adam dan Hawa yang dicipta oleh Tuhan secara langsung. Tetapi selebihnya semua yang namanya manusia lahir dari seorang ibu. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Nah, kita belajar di dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus dilahirkan dari seorang perawan bernama Maria. Nah, jadi Tuhan Yesus berbeda dengan kita, tapi sama dengan kita. Berbeda dengan kita, kenapa? Karena Dia datang ke dalam dunia, Dia lahir bukan dari hasil persetubuhan antara seorang pria dan wanita, tetapi Dia datang memakai kandungan seorang wanita, seorang perempuan, seorang perawan yang bernama Maria. Nah, jadi satu sisi Dia beda dengan kita, tapi satu sisi Dia sama dengan kita. Nah, Dia sama dengan kita bahwa semua manusia dilahirkan dari seorang ibu, maka Yesus pun Dia lahir melalui kandungan seorang ibu, seorang perawan bernama Maria. Nah, jadi kelahiran Tuhan Yesus memang mengindikasikan keunikan dari natur dirinya. Satu sisi Dia adalah manusia sejati, itulah sebabnya Dia lahir dari seorang wanita. Satu sisi Dia tidak sama dengan kita, karena Dia bukan lahir dari hasil persetubuhan pria dan wanita, tetapi Dia datang dari sorga. Dia adalah Allah yang datang melalui menggunakan kandungan dari Maria. Nah, jadi kelahiran Yesus, bagaimana Yesus yang adalah Allah, Dia datang ke dalam dunia, lahir melalui seorang wanita, seorang ibu, itu menunjukkan bahwa Dia adalah manusia sejati, sama seperti kita pada umumnya. Dan yang kedua, kita juga melihat di dalam Alkitab bahwa Yesus memiliki kapasitas-kapasitas sama seperti manusia pada umumnya. Yesus memiliki tubuh, Yesus memiliki pemikiran, tubuhnya berkembang sama seperti kita. Dia mengalami masa kecil, Dia mengalami masa remaja, kemudian dewasa. Pemikirannya juga demikian, Dia belajar, Dia bertumbuh di dalam pengetahuan
sama seperti kita pada umumnya. Walaupun di sisi yang lain kita juga mengetahui bahwa Yesus berbeda dengan kita. Yesus berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Misalnya saja di dalam Alkitab kita membaca ketika Yesus masa kecil, dia di bait Allah, dia mengajar orang-orang, para imam, para ahli Taurat yang ada di bait Allah pada waktu itu. Artinya, satu sisi dia sama seperti kita. Dia belajar di dalam kehidupannya, mengalami pertumbuhan, mengalami perkembangan dalam pengetahuan. Tapi dia berbeda dengan kita pada umumnya. Kenapa? Karena dia adalah Allah. Dia adalah Allah yang jadi manusia yang seutuhnya. Dan yang ketiga, jikalau kita membaca Alkitab, kita juga kemudian menemukan bahwa Yesus digambarkan sama seperti manusia pada umumnya, memiliki keterbatasan-keterbatasan yang bersifat wajar, yang bersifat normal. Kita belajar di dalam Alkitab bagaimana ketika Tuhan Yesus, dia dicobai misalnya, dia mengalami yang namanya lapar. Ketika dia berpuasa, dia merasakan lapar. Nah, itu adalah keterbatasan manusia pada umumnya. Demikian juga ketika Yesus berada di lautan, gitu ya, Yesus menyeberang bersama dengan murid-muridnya menggunakan perahu. Di sana dikatakan oleh Alkitab, Yesus tertidur. Kenapa Yesus tertidur? Karena Yesus, walaupun dia adalah Allah, tapi dia juga manusia sejati. Sebagai manusia sejati, dia memiliki keterbatasan fisik. Dia bisa mengalami kelelahan, dia bisa mengalami rasa capek. Itulah sebabnya kita melihat dia kemudian tertidur. Begitu juga ketika dia berada di Golgota, ketika dia menjalani jalan salib, ketika dia mengalami hinaan, ketika dia mengalami misalnya saja dipukul, apa yang dia rasakan? Dia merasakan sama seperti kita sebuah kondisi sakit oleh karena perlakuan yang kejam dari orang-orang terhadap diri dia. Nah, itu menunjukkan bahwa dia adalah manusia sejati sama seperti kita pada umumnya. Nah, di sisi yang lain kita juga bisa melihat di dalam Alkitab, walaupun dia adalah sama seperti kita, dia memiliki keterbatasan manusia, dia memiliki kapasitas manusia secara normal, tapi dia berbeda dengan kita. Kenapa? Karena dia, walaupun dia manusia sejati, tapi dia tidak berdosa. Dan itulah sebabnya maka kita membaca di dalam Alkitab bahwa dia mampu untuk apa? Untuk mewakili kita memenuhi semua tuntutan Allah akan kebenaran, tuntutan Allah akan kesucian. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang tidak berdosa, dia adalah Allah yang datang jadi manusia, dia adalah Allah yang tidak memiliki hal-hal yang tidak suci. Dan ketika Yesus ada dalam dunia, nah dia memiliki kesucian yang sama. Dia tidak berdosa. Dia tidak memiliki potensi-potensi keberdosaan seperti manusia pada umumnya. Nah, itulah ajaran Alkitab mengenai kemanusiaan Yesus. Jadi waktu kita mempelajari natur Yesus, maka hal pertama yang harus kita pahami adalah bahwa Yesus sepenuhnya adalah manusia. Bahwa dia adalah manusia sejati. Tetapi dia berbeda dengan kita. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia tidak berdosa. Tidak seperti kita manusia pada umumnya. Karena Alkitab berkata, semua manusia telah jatuh dalam dosa. Tapi dia tidak sama seperti kita. Nah, itu adalah aspek pertama yang kita pelajari. Ya, dan natur kedua dari Yesus yang akan kita pelajari adalah jati diri Yesus atau natur Yesus sebagai Allah sejati. Tahu dari mana bahwa Yesus adalah Allah sejati? Nah, maka jikalau kita mempelajari ajaran iman Kristen dan juga ajaran Alkitab, kita akan mengetahui bahwa Yesus memiliki ciri-ciri atau sifat-sifat ilahi.
Berbeda dengan manusia pada umumnya, dia memiliki sifat ataupun karakter ataupun kualifikasi ataupun kualitas yang melampaui manusia. Misalnya saja kualitas atau kualifikasi Yesus di mana dia berkuasa atas alam. Nah, kita sudah bicarakan di dalam video sebelumnya Yesus sebagai Tuhan, bahwa dia berkuasa atas alam, dia menguasai ketika dia di dalam badai, dia menyuruh, memerintahkan supaya badai menjadi tenang dan badai pun taat. Dan itu adalah ciri ataupun tanda-tanda yang memperlihatkan bahwa dia adalah Allah sejati. Begitu juga dengan klaim dirinya waktu dia menyatakan misalnya saja jikalau di dalam perjanjian lama para nabi Tuhan biasanya selalu berkata demikianlah firman Tuhan. Tapi Tuhan Yesus ketika dia berbicara kepada orang banyak, dia berbeda seperti nabi-nabi dalam perjanjian lama. Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu. Nah, perkataan-perkataan seperti itu memperlihatkan bahwa dia seolah-olah memiliki otoritas yang sama dengan Allah. Dan itu memang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk menyatakan bahwa dia adalah Allah sepenuhnya. Dia punya otoritas seperti halnya pribadi Allah Bapa. Dan jikalau kita membaca di dalam Alkitab, kita juga melihat bahwa kitab suci memperlihatkan kepada kita berulang kali, menunjukkan kepada kita bahwa Yesus, dia bukan hanya manusia sejati, tapi dia adalah Allah sejati. Di dalam Alkitab, misalnya dalam Injil Yohanes kita membaca di sana, dicatat oleh Alkitab bahwa Tuhan Yesus, dia ada sebelum penciptaan. Bahkan segala sesuatu dicipta oleh dia, menurut Injil Yohanes pasal yang pertama. Dan kita tahu bahwa tidak ada pribadi yang lain yang menciptakan segala sesuatu selain daripada Allah sendiri. Nah, itulah sebabnya maka jikalau kita membaca Alkitab, kita akan belajar sebuah kebenaran bahwa Yesus itu adalah Allah sejati, Allah sepenuhnya. Dan Yesus itu juga adalah manusia sejati. Hanya tentu pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat memahami hubungan antara keilahian dan kemanusiaan Yesus. Nah, dalam slide yang selanjutnya kita akan mempelajari pokok ini. Bagaimanakah hubungan kedua natur dari Tuhan Yesus? Baik kealahan maupun kemanusiaannya, keilahian ataupun kemanusiaannya. Maka dalam slide ini kita akan mempelajari hubungan daripada kemanusiaan dan keilahian Yesus berdasarkan pengakuan iman yang telah dirumuskan oleh gereja di abad ketiga atau keempat Masehi, di mana gereja merumuskan dalam sebuah konsili yang disebut dengan Konsili Nisea, yang menegaskan bagaimana iman Kristen memahami kaitan antara kemanusiaan dan keilahian dari Tuhan Yesus. Nah, maka ada 3 poin yang kita harus pahami dalam konteks pengakuan iman kita mengenai hubungan keilahian dan kemanusiaan Yesus. Pertama, di dalam pengakuan iman kita, iman Kristen, kita belajar bahwa kedua natur Yesus tidak saling bercampur. Itu artinya bahwa Yesus adalah sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Kemanusiaan dan keilahian Yesus harus dibedakan. Jadi Yesus bukan separuh Allah, separuh manusia. Yesus bukan 50% Allah, 50% manusia, atau 70% Allah, 30% manusia, bukan. Yesus adalah Allah sepenuhnya, Yesus adalah manusia sepenuhnya. Kemanusiaan dan kealahan Tuhan Yesus harus dibedakan. Nah, tetapi di dalam pokok keyakinan yang kedua ditegaskan bahwa walaupun
kemanusiaan dan keilahian Yesus harus dibedakan. Tapi kita juga harus menyadari bahwa kedua natur Tuhan Yesus ini tidak berubah. Artinya apa? Artinya Yesus selama-lamanya, gitu ya. Nah, sebelum Yesus datang ke dalam dunia, dia adalah Allah sejati. Nah, ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia menjadi manusia sejati dan Allah sejati. Dan dalam pengakuan iman ini ditegaskan bahwa kedua natur Yesus ini tidak berubah. Artinya apa? Artinya ketika Yesus meninggalkan dunia ini, dia kembali ke sorga, dia tetap Allah sejati dan manusia sejati. Artinya apa? Sampai hari ini, Yesus masih tetap sama. Dia mengenakan atau dia memiliki natur manusia sejati di dalam dirinya, walaupun dia ada di sorga. Dan elemen ketiga daripada pengakuan iman kita adalah bahwa kedua natur Yesus, kemanusiaan dan kealahan Yesus tidak terbagi dan tidak terpisahkan. Nah, jadi Yesus, dia adalah Allah sejati, dia adalah manusia sejati. Kealahan dan kemanusiaannya harus bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Dan juga tidak bisa dibagi. Nah, itulah sebabnya maka beberapa orang berkata bahwa waktu membicarakan Tuhan Yesus, mereka berkata Yesus itu adalah 100% Allah, 100% manusia. Nah, kita sebaiknya tidak menggunakan persentase dalam hal ini, menggunakan istilah persen, karena hal tersebut bisa menimbulkan kesalahpahaman. Tetapi kita lebih baik mengatakan bahwa Yesus sepenuhnya Allah, Yesus sepenuhnya manusia. Kealahan dan kemanusiaan Yesus harus bisa dibedakan, tetapi kealahan dan kemanusiaan Yesus tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa dibagi. Artinya waktu kita membicarakan mengenai Yesus, kita harus melihat natur Yesus sebagai hal yang bersifat paradoksikal. Artinya satu sisi dia adalah Allah sejati, satu sisi manusia sejati. Nah, itulah yang kita lihat waktu tadi kita membicarakan mengenai kemanusiaan Yesus. Nah, kita tidak bisa hanya berkata bahwa Yesus adalah manusia sejati. Kenapa? Karena walaupun dia adalah manusia sejati, tetapi dia juga Allah sejati. Itulah sebabnya walaupun dia punya kelemahan, keterbatasan umum manusia, tetapi berbeda dengan kita, dia tidak berdosa. Nah, sama seperti kita, dia bertumbuh di dalam pengetahuan, tapi berbeda dengan kita, pengetahuan dia melampaui pengetahuan manusia pada umumnya. Kenapa? Karena dia adalah Allah. Maka setiap kali kita membicarakan ajaran tentang kemanusiaan dan keilahian Yesus, kita harus menjaga supaya kedua aspek ini tetap kita bicarakan, tetap kita lihat. Nah, salah satu kesalahan ketika orang membicarakan mengenai ajaran tentang dua natur Yesus ini adalah misalnya saja ketika seseorang membicarakan mengenai teriakan Yesus di Golgota waktu dia berteriak, dia berkata dia berteriak kepada Tuhan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, banyak orang kemudian berkata bahwa Yesus berteriak sebagai seorang manusia atau kemanusiaan Yesus yang menjerit kepada Allah. Nah, satu sisi hal yang dikatakan mungkin benar bahwa itu berbicara soal kemanusiaan Yesus, tapi satu sisi yang lain kita juga harus tidak memisahkan antara keilahian dan kemanusiaan Yesus. Maka waktu Yesus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia berteriak bukan sekedar sebagai seorang manusia, tapi dia juga berteriak sebagai Allah yang menjadi manusia. Allah yang menanggung penghukuman daripada manusia. Allah yang mengalami, yang merasakan apa artinya memikul penghukuman Tuhan, menanggung keadilan Tuhan, memuaskan keadilan Tuhan secara sempurna. Ya, nah jadi kita harus menyadari bahwa tiga rumusan tadi mengenai hubungan antara keilahian kemanusiaan Yesus ini merupakan sebuah pagar yang membatasi supaya orang-orang Kristen di dalam
menyatakan keyakinan imannya, men-sharingkan keyakinan imannya, tidak sampai keluar dari 3 pokok keyakinan iman mengenai natur Yesus tadi. Bahwa Yesus adalah Allah sejati, manusia sejati, dan kemanusiaan dan keilahiannya tidak bisa dipisahkan, kemanusiaan dan keilahiannya tidak terbagi, kemanusiaan dan keilahiannya tidak berubah, kemanusiaan dan keilahiannya harus bisa dipisahkan. Nah, 3 poin itu haruslah kita pegang setiap kali kita membicarakan mengenai jati diri Tuhan Yesus. Nah, beberapa kelompok orang yang kemudian melanggar salah satu ataupun beberapa poin daripada pokok-pokok keyakinan tentang natur Yesus Kristus itu kemudian jatuh ke dalam sebuah ajaran yang salah, sehingga mereka dikategorikan sebagai ajaran-ajaran yang sesat. Nah, misalnya saja kita di dalam sejarah gereja mengenal ada sekelompok orang Kristen yang dipandang sebagai ajarannya dipandang sebagai ajaran sesat. Mereka itu disebut sebagai kelompok Ebionit. Nah, kelompok Ebionit ini mereka percaya bahwa Yesus adalah manusia sejati. Yesus adalah manusia seperti kita pada umumnya. Tetapi Yesus bukan Allah sejati. Dia bukan atau dia berbeda dengan Allah Bapa atau dengan Yahweh. Nah, maka kelompok Ebionit ini dikategorikan sebagai ajaran sesat di dalam sejarah gereja. Oleh karena apa? Oleh karena mereka melanggar salah satu dari pokok iman Kristen, ajaran Kristen mengenai dua natur Yesus, bahwa Yesus adalah Allah sejati. Dan kelompok yang lain, misalnya saja ada kelompok yang namanya Doketisme. Nah, mereka juga dipandang sebagai ajaran yang salah atau yang sesat. Kenapa? Karena mereka mengatakan sebaliknya daripada kelompok Ebionit, mereka berkata bahwa Yesus itu adalah Allah sejati, tapi Yesus bukan manusia sejati. Yesus menyamar menjadi manusia ketika dia datang ke dalam dunia. Dia seolah-olah menjadi manusia, tapi dia tidak benar-benar manusia sejati. Nah, kelompok seperti ini pun yang disebut sebagai kelompok Doketisme kemudian dalam gereja, dalam sejarah pemikiran Kristen juga dikategorikan sebagai ajaran sesat karena dia menabrak ataupun dia melanggar salah satu daripada pokok iman dalam ajaran natur Kristus, bahwa Yesus adalah sepenuhnya manusia sejati. Dia adalah Allah sejati dan manusia sejati. Nah, demikian juga ada kelompok yang lain yang percaya bahwa Yesus itu adalah campuran dari Allah dan manusia. Nah, sebagian orang percaya bahwa Yesus itu seperti kalau kita membaca mitos-mitos Yunani, ada yang namanya Hercules. Nah, Hercules itu adalah makhluk setengah dewa, setengah manusia. Dan sebagian orang berpikir bahwa Yesus itu seperti itu. Separuh manusia, separuh Allah. Nah, ajaran seperti ini pun juga dipandang sesat oleh karena dia menabrak salah satu daripada pokok keyakinan iman kita mengenai natur Yesus, bahwa Yesus bukan separuh Allah, separuh manusia. Dia adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Nah, dan ada juga kelompok yang mengatakan bahwa Yesus itu dia adalah Allah, tetapi kemanusiaannya, gitu ya, Yesus adalah manusia, gitu, Yesus adalah Allah, dan kemudian Yesus dan Allah, Yesus sebagai Allah dan Yesus sebagai manusia ini dipandang sebagai dua sosok yang berbeda. Nah, jadi Yesus sebagai Allah, kemudian dia mengambil alih Yesus sebagai manusia. Nah, jadi keilahian Yesus mengambil alih kemanusiaan dia. Nah, pemikiran seperti ini juga dipandang sesat di dalam gereja. Kenapa? Karena mereka memisahkan, membagi antara keilahian dan kemanusiaan Yesus. Nah, jadi
kita belajar dari sejarah pemikiran Kristen bahwa rumusan mengenai natur Yesus itu adalah rumusan yang sangat penting yang harus dipegang untuk dapat membedakan ajaran yang dapat diterima dan ajaran yang tidak. Nah, jadi sekali lagi di dalam keyakinan iman kita, kita percaya bahwa Yesus adalah Allah sejati, Yesus adalah manusia sejati, kealahan dan kemanusiaan Yesus itu harus bisa dibedakan, tetapi kemanusiaan dan keilahian Yesus tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dibagi, dan tidak berubah. Nah, itulah pokok ajaran yang penting ketika kita membicarakan mengenai natur dari Tuhan Yesus. Lalu apa yang kita bisa pelajari dari ajaran mengenai dua natur Tuhan Yesus? Nah, ada beberapa hal yang kita bisa pelajari. Pertama, karena Yesus sepenuhnya manusia, maka ia dapat mewakili manusia untuk menyelesaikan, mempertanggungjawabkan pelanggaran manusia atas dosa-dosanya. Nah, waktu manusia jatuh dalam dosa, maka manusia harus berhadapan dengan keadilan Tuhan, penghukuman Tuhan. Nah, satu-satunya cara supaya manusia bisa dilepaskan dari penghukuman dosanya adalah harus ada satu sosok pengganti daripada manusia. Dan tentu yang bisa menggantikan manusia adalah manusia. Manusia tidak sama dengan binatang, itulah sebabnya dalam Perjanjian Lama walaupun Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan berulang kali menunjukkan bahwa dosa diselesaikan ketika umat Israel berdosa, diselesaikan, mereka diminta untuk membuat korban, memberikan korban penghapus atas dosa mereka. Tetapi itu adalah gambaran yang digunakan oleh Alkitab untuk menyatakan bahwa mesti ada korban, mesti ada pengganti yang mewakili manusia untuk menyelesaikan dosa-dosanya. Dan realita bahwa orang Israel ataupun umat Tuhan dalam Perjanjian Lama terus-menerus mempersembahkan korban memperlihatkan bahwa korban binatang tidak bisa menggantikan manusia. Yang bisa menggantikan manusia hanyalah manusia. Dan itulah sebabnya maka Yesus datang ke dalam dunia menjadi manusia. Supaya apa? Supaya dia bisa mewakili kita sepenuhnya untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran dan dosa umat manusia. Dan itulah yang Yesus lakukan. Nah, jadi Yesus perlu menjadi manusia sejati, oleh karena itulah satu-satunya cara bagi dia untuk dapat menyelesaikan persoalan dosa manusia dengan jalan mewakili umat Tuhan di dalam menanggung penghukuman dosa yang kita telah lakukan atau kita telah perbuat. Dan yang kedua, karena Yesus adalah manusia sejati, dia sama seperti kita, dia memiliki keterbatasan seperti kita, maka dia dapat menjadi contoh bagi kita. Dia menjadi model bagi kita. Nah, jadi jikalau Yesus di dalam, misalnya saja di dalam menjalani kehidupannya, pelayanannya kepada Tuhan, dia belajar untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti hati dia, yang menyalibkan dia, mengaci mereka. Nah, ini juga menjadi model bagi kita. Jadi itu menjadi contoh teladan juga bagi kita bahwa kalau Yesus sebagai manusia yang sama seperti kita, manusia sejati, dia dapat mengampuni orang-orang yang melukai hatinya. Kita pun sesungguhnya bisa melakukan seperti yang Yesus lakukan. Apalagi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita diberikan oleh Tuhan Roh Kudus yang memampukan kita untuk apa? Untuk menjalani kehidupan yang baru di dalam Kristus. Nah, jadi kehidupan Yesus selama dalam dunia, ketika dia ada di tengah-tengah umat manusia, apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, itu dapat menjadi contoh. Dia bergumul sama seperti kita. Tapi jikalau dia berhasil melakukan kehendak Tuhan dengan ketaatan, kita pun dapat melakukan hal yang sama. Maka Tuhan Yesus, kehidupannya dalam dunia ini menjadi contoh bagi kita. Dan yang ketiga, karena Yesus menjadi manusia sama seperti kita sepenuhnya, maka dia seperti halnya kita, dia bisa merasakan penderitaan manusia. Dia bisa merasakan kesedihan manusia.
Dia bisa merasakan duka cita yang kita alami. Dia bisa merasakan penderitaan yang kita rasakan. Itulah sebabnya di dalam Alkitab kita juga belajar bahwa ternyata waktu Tuhan Yesus meninggalkan dunia ini, dia juga tetap berperan di sorga menjadi apa? Menjadi juru syafaat. Menjadi perantara antara kita dengan Bapa. Dia mewakili kita. Dia menjadi mediator dari doa-doa kita. Dia bisa menjembatani, dia bisa menyampaikan pergulatan hidup kita ketika kita berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia adalah manusia seutuhnya, dia mengerti betul penderitaan, pergumulan manusia. Nah, itulah tiga implikasi daripada ajaran mengenai kemanusiaan Yesus. Nah, di sisi yang lain, karena Yesus adalah Allah, maka ia mampu menanggung penghukuman dosa manusia dan menyelamatkan manusia. Nah, saya secara pribadi, secara manusia, saya tidak bisa menggantikan penghukuman dosa orang lain. Kenapa? Satu, karena saya manusia, saya terbatas. Kedua, karena saya manusia, saya juga berdosa seperti halnya orang lain. Sehingga tidak mungkin orang berdosa bisa menyelamatkan orang berdosa lainnya. Nah, berbeda dengan kita, Yesus adalah Allah. Dia tidak berdosa. Dan bukan hanya dia tidak berdosa, sebagai Allah, dia mampu menanggung semua penghukuman, semua tuntutan keadilan Allah atas dosa-dosa manusia, dia tanggung itu, dia puaskan itu secara sempurna. Nah, manusia tidak ada yang sanggup untuk menahan, menanggung penghukuman yang diberikan Tuhan atas dosa-dosa manusia. Tapi karena Yesus Allah, maka dia sanggup untuk menanggungnya. Nah, itulah sebabnya maka juru selamat itu tidak mungkin berasal dari manusia. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun manusia yang mampu untuk menanggung penghukuman Tuhan. Maka juru selamat sejati haruslah Allah. Haruslah datang dari sorga. Haruslah Allah yang jadi manusia. Dan itulah Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, yang kedua, karena Yesus adalah Allah, dia mampu menjadi mediator antara manusia dengan Allah. Nah, jadi kalau Yesus hanya manusia saja, dia mungkin bisa mewakili manusia. Tapi dia tidak bisa mewakili Allah. Tapi yang namanya mediator itu menjembatani antara Allah dan manusia. Nah, maka Yesus haruslah Allah sejati. Maka dia bisa menyampaikan apa yang Allah inginkan. Dia bisa mewakili Allah di dalam menunjukkan apa yang Allah rasakan. Nah, itulah sebabnya maka ketika kita melihat Yesus mati di atas kayu salib, maka kita harus melihat bahwa kematian Yesus di atas kayu salib bukan sekedar kematian Yesus yang mewakili umat manusia, kematian seorang manusia sejati di dalam menanggung penghukuman dosa manusia, tapi dalam kematian Yesus kita melihat di sana, kita melihat juga perasaan Allah, di mana dia merasakan penderitaan manusia, dia merasakan penghukuman dosa yang dilakukan oleh manusia. Nah, maka kita belajar di sini hal yang penting, bahwa kealahan Yesus membuat keilahian Yesus membuat dia mampu menjadi perantara antara Allah dan manusia. Dan yang ketiga, karena Yesus adalah Allah, maka Yesus boleh disembah. Nah, inilah alasan kenapa orang-orang Kristen, orang-orang percaya menyebut dia Yesus, Tuhan, menyebut Yesus Tuhan, menyebut Yesus sebagai Allah, dan menyembah dia di dalam doa, berdoa dalam namanya. Kenapa? Karena dia adalah Allah. Kalau dia bukan Allah, kita tidak bisa berdoa kepada dia. Kalau dia bukan Allah, kita tidak bisa menyembah dia. Karena kalau dia bukan Allah, maka manusia yang menyembah dia, maka manusia menyembah berhala. Tapi karena dia adalah Allah, maka dia berhak menerima penyembahan manusia. Dia berhak untuk mengabulkan doa manusia. Dan itulah sebabnya maka orang-orang percaya menyembah dia, berdoa kepada dia. Karena kita percaya bahwa dia adalah Allah sejati dan manusia sejati.
Nah, jadi kita belajar di sini kita telah belajar di sini sebuah pokok ajaran yang penting bahwa Yesus adalah Allah sejati, Yesus adalah manusia sejati. Kealahan dan kemanusiaan Yesus harus bisa dibedakan. Tetapi kealahan dan kemanusiaan Yesus tidak dapat dipisahkan. Kealahan dan kemanusiaan Yesus tidak dapat dibagi. Dan kealahan dan kemanusiaan Yesus tidak berubah sampai selama-lamanya. Nah, 3 atau poin-poin daripada pengakuan iman kita harus kita pahami melampaui rasio. Itulah sebabnya maka ketika kita belajar mengenai poin-poin pengakuan iman kita mengenai dua natur Yesus, kita barangkali bertanya apakah mungkin bahwa ada sosok yang satu sisi Allah sejati, satu sisi manusia sejati. Satu sisi dapat memiliki kelemahan manusia, tapi satu sisi dia melampaui kelemahan ataupun keterbatasan kemanusiaan kita. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu mungkin kita bisa tanyakan. Tetapi kita harus menyadari bahwa ajaran tentang natur Kristus, natur Yesus bersumber dari Alkitab, dan dalam batasan tertentu kita memang tidak mampu memahaminya lebih jauh dari apa yang Alkitab nyatakan. Tetapi apa yang Alkitab nyatakan cukup bagi kita. Cukup bagi kita untuk kita percayai. Selebihnya itu melampaui pemahaman kita sekarang. Tapi satu hari kelak kita pun akan memahaminya ketika Tuhan datang kedua kalinya dan kita boleh disempurnakan oleh Tuhan. Kiranya pelajaran hari ini tentang dua natur Yesus boleh menolong kita untuk bertumbuh di dalam pemahaman yang benar akan Dia. Menolong kita untuk mengerti siapa Dia dan menolong kita untuk belajar bersikap benar terhadap Dia. Tuhan memberkati saudara-saudari dan ibu bapak sekalian.